أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Saya akan melanjutkan kajian kitab Dalilus Sa'ilin, dan pembahasan kita pada malam hari ini masih melanjutkan tentang ad-dain, al-qard wad-dain, tentang hutang piutang. Pertemuan terakhir kita telah mengkaji beberapa ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta beberapa nasihat ucapan dari ulama-ulama kita dan juga kisah cerita yang berkaitan dengan masalah hutang piutang. Selanjutnya kita tuntaskan pembahasan ini. Kita masuk pada riwayat di mana disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau jika datang jenazah untuk disolati, beliau selalu bertanya, a'ala sahibikum dain, apakah kawan kalian ini punya hutang? In qalu la ya Rasulullah sallallahu alaihi, seandainya dijawab tidak ya Rasulullah, si fulan tidak punya hutang, maka Nabi pun memimpin salat, ikut menyolatkan. Fa in kana 'alal mayyit dain, jikalau mayit ini masih punya tanggungan hutang, Nabi pun berkata, sallu ala sahibikum, kalian salati kawan kalian ini. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memimpin salat orang yang meninggal masih menanggung hutang. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yusalli 'ala al-madin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensalati orang yang masih menanggung hutang. Falamma fataha Allah wattasa'at al-arzaq, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'al idza ja'athu janazah 'alaihi dain, fa in qalu la shalla 'alaihi, wa in qalu na'am dafa'a ad-dainu 'anil mayyit thumma shalla 'alaihi. Namun ketika Allah azza wa jalla fatahallahu, Allah memberikan karunia berupa penaklukan-penaklukan, termasuk Fathu Makkah, di mana Islam pada awalnya terusir, tertindas,
diperangi, kemudian mereka melakukan jihad terhadap musuh-musuh Allah yang memerangi dan mengusir dan memperoleh kemenangan, tentunya ini berdampak juga pada perekonomian. Karena salah satu sumber ekonomi adalah harta rampasan perang. Sumber Baitul Mal adalah harta rampasan perang. Maka ketika harta itu banyak, rezeki itu semakin luas. Ketika Nabi bertanya apakah fulan menanggung hutang, mereka mengatakan, kalau mereka mengatakan tidak, Nabi memimpin sholat. Tapi kalau mereka mengatakan iya ya Rasulullah, dia masih menanggung hutang, maka Nabi membayarkan hutangnya dari Baitul Mal, ya, dibayarkan hutangnya. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hutang itu tidak hanya menjadi beban bagi orang yang ditinggalkan, ya, orang mati menanggung hutang itu tidak hanya beban bagi keluarganya, tapi juga beban bagi dia, bagi orang yang bersangkutan. Dan tidak sholatnya Nabi atau tidak maunya Nabi mensolati orang yang berhutang tersebut bukan karena orang ini kafir, bukan karena orang ini dianggap murtad, bukan. Karena Nabi tetap memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mensolati. Namun Nabi bertindak demikian sebagai pelajaran bagi umatnya, hati-hati dengan hutang. Jangan bermain-main ketika Anda sudah berhutang. Kalau Anda berhutang, kemudian Anda dengan sengaja tidak membayar atau mengulur-ngulur padahal sudah punya uang untuk membayar, padahal sudah jatuh tempo dan dia bisa, maka resikonya berat. Kalau Nabi sampai tidak mau mensolatkan itu, berarti orang ini adalah orang yang tidak baik. Jadi itu sebagai pelajaran. Tapi Nabi tetap memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mensolati, ya. Karena seorang muslim selama dia tidak membatalkan keislamannya, selama dia masih syahadat dan tidak membatalkan syahadatnya, ketika dia wafat dia berhak untuk dikafani, dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan di tempat pemakaman kaum muslimin. Walaupun dia ahli ma'asih, dia ahli maksiat, dia pelaku maksiat, selama dia muslim, fardu kifayah mengurus jenazahnya, ya. Kalau ada orang meninggal, dia muslim, lalu tidak ada satupun orang Islam yang mau mengurus jenazahnya, semuanya berdosa, karena dia punya hak untuk diurus jenazahnya, untuk dimandikan, disolati dan dikafani serta dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, ya. Maka kalau ada saudara-saudara kita meninggal, harus ada, pastikan bahwa ada yang mensolati, ada yang mengurus jenazahnya, ya. Pastikan ada yang mengurus jenazahnya. Dimulai dari apa? Memandikan, kemudian mengkafani, mensolati dan menguburkan. Apapun perbuatan dia, hatta orang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah, nas'alullah al-afiyah wassalama, ya. Ada muslim meninggal karena overdosis, ya. Ada muslim yang meninggal karena melakukan perbuatan maksiat, itu kemudian tidak boleh jenazahnya ditelantarkan selama dia masih seorang muslim. Kemudian ikhwani fillah, dikisahkan di dalam hadis, dikisahkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, dan ini salah satu metode nasihat itu adalah dengan menyampaikan kisah. Ya, Nabi itu terkadang ingin menyampaikan nasihat itu dengan menceritakan kisah-kisah. Ya. Jadi kita dengan putra-putri kita pun, ya, ketika ingin memasukkan nilai-nilai tertentu, coba tampilkan atau sampaikan dengan kisah. Cari kisah-kisah yang menarik. Jangan selalu main perintah, melarang. Jangan ini, jangan itu. Ya, jadi salah satu metodenya bisa dengan kisah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kisahnya kisah nyata. Ya, bukan kisah yang tidak nyata. Kisahnya kisah nyata yang terjadi dan banyak sekali. Ya, di dalam hadis-hadis Nabi atau kisah-kisah yang kita ketahui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu salah satu metode yang paling menarik daripada orang itu langsung memberi perintah atau melarang dengan satu larangan. Jadi hendaknya kita ini punya atau bervariasi dalam menyampaikan pesan-pesan itu. Di antara kisah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallam dzakara rajulan min bani Israil sa'ala ba'dha bani Israil an yusallifahu alf dinar. Kata Nabi, ada seseorang dari kalangan Bani Israel. Jadi di kisah ini terjadi apa? Bukan di zamannya Rasulullah. Di zaman belum diutusnya Rasulullah, bahkan belum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Bani Israel. Ada seseorang yang meminta pinjaman atau dia ingin meminjam uang sebesar 1000 dinar, 1000 dinar. Dinar itu uang emas, koin emas. 1000 dinar. Faqal i'tini bisyuhada. Yang dimintai untuk meminjamkan pinjaman ini, orang yang ingin meminjamkan atau orang yang ingin meminjamkan berkata kepada si peminjam, kamu datangkan saksi bahwa kita melakukan transaksi hutang piutang. Dan ini di dalam Islam dianjurkan, sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang paling panjang itu ayat tentang hutang piutang, Pak. Paling panjang, 1 halaman penuh. Dan salah satu pesan Allah di dalam ayat tersebut adalah faktubu, tulislah. Fulan ini ketika diminta untuk mendatangkan saksi, si peminjam ini diminta untuk mendatangkan saksi, dia mengatakan, kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Qala fa'tini bil kafil, kalau begitu saya butuh penjamin, orang yang menjamin. Kalau seandainya engkau ada apa-apa, dia sebagai penjaminnya. Qala kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai penjamin. Qala sadaqta, ya. Ini sama-sama saleh, ya. Sama-sama saleh dan sama-sama jujur. Maka orang yang akan memberi pinjaman mengatakan, sadaqtah, kamu benar. Allah sebaik-baik saksi, Allah sebaik-baik penjamin. Fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma, maka diserahkan, dipinjamkan uang 1000 dinar sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Dan ini salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan transaksi hutang piutang, yang perlu diputuskan, yang perlu clear kapan hutang ini dibayar. Ya. Jangan berani-berani memberi pinjaman
tanpa ada batas pembayaran yang sudah disepakati. Karena nanti biasanya itu menimbulkan masalah. Kapan anak bayar? Wis, sak karepmu wis. 2 bulan ditagih. Ayo utangi bayaran lo, katamu sak karepmu lo. Tukaran akhirnya tuh, ya. Yang ngomong sak karepmu memang niatnya membantu, yang diomongin ya habar khair. Oh, jadi ini. Ya. Dia ambil ini politik, pegang sak karepmu ini udah batas ya, akhirnya bisa bayar 2, 3 tahun, 4 tahun. Nah, akhirnya itu apa? Pertengkar. Makanya Islam itu ketika transaksi apapun dalam fikih itu selalu ada ijab dan qabul. Tujuannya apa? Ijab dan qabul itu satu, untuk memastikan akad ini akad apa. Ini akad jual beli, akad hutang piutang, atau akad bagi hasil. Itu harus jelas ikhwan. Jangan pernah mengaburkan akad kita, pasti bertengkar. Itulah hikmahnya adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul bukan hanya masalah zuwat tok. Ya. Kita transaksi, jelas itu. Karena masing-masing akad itu ada konsekuensinya dan berbeda. Konsekuensi hutang piutang, jual beli dengan mudharab itu berbeda. Implikasinya itu hukumnya nanti berbeda. Maka kalau hutang piutang jelaskan, ini saya hutangi. Kalau mau mudharabah, ini saya pinjamkan sebagai bentuk bagi hasil. Ini kita bagi hasil. Ya. Itu salah satu tujuannya. Jadi jelas. Ditulis itu bagian dari sunnah. Ya. Apalagi zaman sekarang. Ya. Apalagi zaman sekarang itu perlu sekali pencatatan. Sadaqta, lalu dipinjamkan, lalu orang ini pergi Pak, menyeberangi laut. Fa kharaja fil bahr faqadha hajatahu, kemudian dia menyelesaikan urusannya. Ketika dia mau kembali, mau bayar hutangnya, tidak nemu markab perahu. Dia cari perahu, tidak ada. Ya apa ini, saya harus bayar hutang. Falam yajid markaban fa akhadha khashabah fa naqaraha. Dia cari, dia tunggu alat transportasi perahu atau kapal laut yang bisa menghantarkan dia menuju tempat si fulan, ternyata enggak dapat. Akhirnya dia mengambil kayu, dia belah kayu itu, fa'adkhala fiha 1000 dinar, dia masukkan 1000 dinar, kemudian dia cantumkan surat. Dia cantumkan surat di situ. Dia tulis, ini 1000 dinar dari siapa untuk siapa. Lalu dia tulis di situ kenapa dia meletakkan uang ini di kayu bakar tersebut. Lalu dia berdoa kepada Allah, Allahumma innaka ta'lam, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu saya berhutang fulan kepada fulan 1000 dinar, dan ketika dia meminta kepada saya seorang penjamin, saya katakan cukuplah Allah sebagai penjamin, dan dia ridha ya Allah. Ketika dia meminta seorang saksi, saya berkata cukuplah Allah sebagai saksi, dan dia ridha ya Allah. Wa inni jahatun ajid markaban, dan saya sudah berusaha ya Allah mencari perahu yang bisa saya tunggangi agar saya bisa sampai kepada fulan, namun saya tidak bisa, saya tidak dapat ya Allah. Maka saya titip ya Allah kepadamu ya Allah, ya, saya titip ya Allah. Maka kayu ini dilempar oleh dia, kemudian kayu itu pun berjalan. Ketika dia sudah mengirim 1000 dinarnya di dalam kayu tersebut, bukan berarti dia santai, tidak, dia masih mencari markab. Ya, ini namanya kejujuran.
Ini namanya kejujuran. Dia sudah ngerem 1000 dinar. Dia kemudian tidak mengatakan, oh ya Allah, ya sudah ya Allah, sudah, selesai. Itu pun dia terus masih mencari markab. Akhirnya subhanallah, fihi thumma sarafa fi dhalika yakhruju fa kharaja alladhi kana aslafahu. Orang yang memberi pinjaman, dia keluar untuk melihat siapa yang datang. Sampai dia melihat ada sebatang kayu. Kemudian dia ambil kayu tersebut untuk digunakan sebagai kayu bakar. Fa akhadha li ahli hataban falamma nasharaha wajada al-mal was-sahifa. Ketika dia belah, ternyata ada uang 1000 dinar dan ada surat sahifah. Lalu dia baca. Ketika dia sudah mendapatkan uang itu dan dia baca, si peminjam dia dapat tunggangan, dia dapat perahu. Dia pun datang kepada orang yang memberi pinjaman dan membawa 1000 dinar. Jadi sudah mengirim, dia bawa untuk hati-hati. Ini namanya apa, Pak? Jujur, amanah, mi'ah fil mi'ah. Kalau bahasa kita mi'ah fil mi'ah ya hadza, 100% murni. Tidak ingin mencari celah untuk kemudian lari dari tanggung jawab. Bahkan dia optimal, siapa? Usaha 100% optimal. Jadi dia sudah ngirim, dia datang bawa ada perahu, dia bawa 1000 dinarnya. Dia datang kepada orang yang bersangkutan. Wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markab li'atika bimalik fama wajadtu markaban qabla alladhi ji'tu fi. Demi Allah, dia bersumpah, saya ini sudah nyari kapal, saya tidak nemu-nemu. Saya sudah cari, saya tidak nemu-nemu, saya tidak dapat. Si pemberi pinjaman mengatakan, fa innallaha qad adda 'anka alladhi ba'athahu fil khashabah. Kamu ngirim uang kan? Iya. Allah sampaikan ke saya. Allah sampaikan ke saya. Itu semua sampai ke saya. Ba'athahu fil khashabah fansarafa bi 1000 dinari rashidah. Maka dia pun kembali lagi dengan membawa uang 1000 dinar. Ini hadis dicatat oleh Imam Al-Bukhari dan Nasa'i. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Di dalam hadis ini Nabi menceritakan tentang bagaimana kejujuran dan tanggung jawab. Kejujuran dan tanggung jawab serta amanah yang luar biasa dari orang-orang saleh. Namun ma'asyiral muslimin, saya pribadi tidak menganjurkan kita saling mempercayai di zaman sekarang seperti dua orang ini. Soro, Pak, sulit. Sekarang ini orang bicara wallah, besok dilanggar sama dia. Mohon maaf. Dan kadang-kadang yang wallah itu bukan orang nggak sholat, yang solinya masya Allah, ya, solinya masya Allah. Kalau bicara tentang Allah wallah, Quran hadis masya Allah. Urusan duit, naudzubillah. Urusan fulus, wa Allah, bodoh-bodohan ya akhi. Jadi kembali kepada Quran, dicatat itu lebih baik. Kecuali kalau si peminjam ini memang sudah wes iki dibayar, alhamdulillah, tak dibayar ya tak popo. Tapi jangan ngomong sama si fulan loh. Ya. Kecuali seperti itu silahkan. Tapi karena kita melihat kondisi bagaimana kejujuran itu betul-betul menjadi barang langka di zaman sekarang ini. Amanah itu menjadi susah ditemukan, dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga rasa takut manusia kepada Allah itu juga semakin menipis. Kita
Kalau dulu orang dikatakan Allah sebagai saksi, kenapa? Karena mereka betul-betul merasa diawasi oleh Allah. Kita ada CCTV masih maling. Kalau mereka dulu ketika dikatakan Allahu syahid, Allah menjadi saksi, gemetar Pak. Betul-betul dia merasakan kehadiran Allah. Betul-betul dia merasakan muraqabatullah. Maka yang memberi pinjaman sedekah kamu benar, jujur dia. Dia percaya karena sama-sama jujur. Dan ini ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, salah satu bukti adanya karamah. Karamah bagi wali-wali Allah. Dan ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Allah menghantarkan uang 1000 dinar itu sampai dari pengiriman, tempat pengiriman ke tempat yang dituju, utuh dihantarkan oleh Allah. Kenapa? Karena dua-duanya jujur kepada Allah. Man sadaqallah, siapa betul-betul jujur kepada Allah, jujur mi'ah fil mi'ah, Allah akan tunaikan keinginannya. Seringkali terkadang kita ini belum mendapatkan, bisa jadi, walaupun bukan satu-satunya alasan, bisa jadi karena ketidakjujuran kita kepada Allah, ketidakjujuran ucapan kita, niat kita, azam kita, sehingga belum menemukan jalan. Tapi siapa yang betul-betul jujur kepada Allah 100%, Allah akan berikan, Allah akan lapangkan, arahkan dan sampaikan sesuai dengan keinginannya. Si fulan ini Masya Allah tersampaikan karamah ini, kayu berjalan. Ini kemudian yang saya pelajarannya apa di sini? Pelajarannya yang terpenting adalah kejujuran. Jadi orang jujur Pak, terutama kita yang berhutang, betul-betul jujur dan optimalkan usaha kita, tenaga kita untuk membayar pinjaman yang kita ambil dari saudara kita. Kalau kita bermain-main, ya nanti resikonya berat. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, orang terhalang dari masuk surga padahal dia mati syahid gara-gara hutang. Antum bayangkan meninggal apa? Di medan perang Pak, di medan perang. Padahal orang yang mati syahid di medan perang melawan musuh-musuh Allah, salah satu keutamaannya dari sekian puluh keutamaan, tetesan darahnya itu menggugurkan semua dosa-dosanya. Kata Nabi, illa dain, kecuali utang, tidak iso. Kecuali hutang. Ya. Apalagi kita yang belum tentu mati syahid. Ya, mungkin sholat kita juga masih gak karu-karuan, ditambah utang gak dibayar, la haula wala quwwata illa billah. Ya ini yang lebih berat. Kemudian Abdullah bin Umar al-Ansari, ini kisah lain yang diceritakan. Abdullah bin Umar al-Ansari, sahabat Nabi, pernah berkata kepada anaknya sahabat besar yang bernama Jabir bin Abdullah. Jadi kalau ada al-Ansari berarti orang Ansar. Orang Ansar berarti sahabat yang berdomisili di Madinah, yang mana mereka kemudian menerima kedatangan saudara-saudara mereka dari Makkah, Muhajirin. Dan nama-nama itu tidak dihilangkan oleh Allah. Ini kelompok Ansar, tidak ada masalah Pak. Nama-nama itu tidak ada masalah. Tapi menjadi masalah dan Nabi marah ketika orang Ansar berteriak, "Hai orang Muhajirin, kami lebih mulia." Nabi mengatakan, kamu telah mengikuti adat jahiliyah. Silakan berorganisasi, silakan ada nama di belakang kita, tapi jangan pernah mengatakan ini adalah Islam yang paling benar. Jahiliyah itu. Jadi Nabi membiarkan, bahkan Al-Quran menetapkan itu, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Nama itu tetap melekat. Di medan perang mereka masing-masing punya bendera. Muhajirin ada benderanya, Ansar ada benderanya.
Tapi pernah suatu kali sahabat Nabi mereka adalah manusia mulia Pak, tapi namanya manusia berbuat kesalahan. Pernah dipicu amarah mereka oleh seorang munafik, diadu domba. Maka orang-orang Ansor berkumpul, Muhajirin berkumpul, membentuk blok dan saling menghujat. Nabi pun bersegera datang dan marah Rasulullah SAW. Dan mungkin Nabi marah melihat kondisi kita saat ini. Dan kondisi kita terpecah belah, saling menghujat, menghina. Hilang keberkahan kita. Orang Ansar dan Muhajirin ketika mereka saling berteriak dengan membawa nama golongan, "Hei Ansar, hei Muhajirin," kata Nabi, apakah dengan seruan-seruan jahiliyah kalian ucapkan di hadapan saya? Nabi paling benci dengan perpecahan. Jadi kalau antum belajar agama kemudian doyan berpecah belah, Pak, itu dibenci oleh Rasulullah SAW. Ada yang salah dengan ilmu kita itu. Dan jangan terlibat. Jangan terlibat. Ingin selamat dunia akhirat, jangan terlibat perpecahan dengan saudara-saudara kita. Cukup mereka-mereka yang doyan saling menghujat, biarkan urusan mereka dengan Allah. Karena kalau sudah berhubungan dengan manusia itu berat, Pak. Apalagi berhubungan dengan dai, dengan ulama. Ya Allah, kalau mereka punya sir rahasia antara mereka dia dengan Allah lalu kita hujat, habis kita, Pak. Itu kalau ada sahabat namanya Ansar, berarti dia golongan sahabat yang tinggal di Madinah. Jabir ini pernah Abdullah bin Umar Al-Ansari berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, laqad ra'aitu fil manam annani sa'amutu ghadan syahidan wa qad akunu awwala syuhada yawma Uhud wa inna alayya daynan fa'addihi anni wastausi bi ikhwatika khaira." Dia berkata, "Wahai anakku, saya tadi malam mimpi. Ini mau berangkat ke medan Uhud, Pak. Mau berangkat ke medan Uhud. Dia mengatakan, saya tadi malam mimpi, besok saya akan mati syahid." Dan terkadang mimpinya orang saleh itu kebenaran. Dan Nabi SAW menyatakan bahwa mimpi itu salah satu bagian dari bagian kenabian. Tapi jangan berpatokan untuk menentukan halal haram dengan mimpi, tidak boleh. Karena itu sudah urusan syariat sudah sempurna. Jangan menambah mengurangi syariat dengan mimpi. Saya tadi malam dapat mimpi, ya, besok saya disuruh puasa. Oh, afwan. Ya. Ada puasa baru, puasa 17 Agustusan. Oh lah. Ya. Demi Islam. Jangan. Menambah mengurangi ibadah tidak boleh. Tuntunannya jelas Al-Quran dan hadis. Nabi SAW dia berpesan, saya tadi malam bermimpi dan saya besok syahid. Bahkan saya orang yang pertama kali syahid. Saya punya utang, wahai anakku, bayarkan hutang saya dan jagalah saudari-saudara perempuanmu. Jagalah mereka, berilah wasiat mereka dengan kebaikan. Karena dia punya anak-anak perempuan. Ini teladan ma'asyiral muslimin. Kita jangan menunggu mimpi mau mati. Ini beda dengan sahabat. Sewaktu-waktu al-maut menjemput kita. Dan apalagi hari-hari seperti ini, ya Allah, bedin setiap hari kita dengar. Bukan dengar, kita saksikan karena dari keluarga kita. Ya. Saudara-saudara kita masih kuat badannya, sehat-sehat, bismillah, besok masuk rumah sakit amblas, hilang sudah, meninggal. Maka sekarang orang yang punya hutang, kita semua sampaikan kepada keluarga kita. Jangan disimpan sendiri, Pak. Makanya dianjurkan seorang muslim itu punya wasiat yang tertulis. Bahkan Nabi SAW mengatakan jangan lebih dari 2 malam tidak ada wasiat yang tertulis di bawah bantal kita, apalagi punya utang.
Itu yang paling berat, Pak. Kalau orang yang menghutangi, ya dia aman dia. Kalau tidak dibayar dia aman. Tapi kalau yang meminjam, berat. Abdullah bin Umar mengatakan kepada anaknya, saya punya utang, bayarkan utang-utang saya, jagalah saudari-saudarimu. Wa waqafa Abdullah bin Umar al-Ansari yauma Uhud wa qatal hatta qutila syahidan. Dan benar apa yang dia sampaikan, sesuai dengan mimpinya. Di perang Uhud dia pun terbunuh. Setelah berjuang dia terbunuh sebagai seorang syahid. Anaknya Jabir bin Abdullah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meratakan kuburnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Jabir dan saudara-saudarinya. Jadi Nabi melihat Jabir, putranya Abdullah ini, dan saudari-saudarinya, saudarinya Jabir, anak-anak perempuannya Jabir, yabkuna ala abihim. Mereka menangisi ayah mereka. Dan menangis ketika ditinggal orang yang kita cintai, sesuatu yang fitri. Ya. Itu bukan sesuatu yang terlarang di dalam Islam. Menangis ketika ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, itu adalah hal yang diperbolehkan. Bahkan ketika Nabi menangis melihat putranya dalam kondisi sakratul maut, ada orang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah. Jadi orang ini melihat orang mati dan nangis, Pak. Engkau menangis ya Rasulullah. Kata Nabi, tangisan itulah rahmat yang Allah berikan di dalam hati manusia. Man la yarham la yurham. Siapa tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan diberi rahmat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat. Anak-anaknya Abdullah bin Umar ini menangis karena ditinggal wafat oleh ayahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabku alaihi. Sudah, kalian jangan tangisi dia. Fa inni ara malaikatas sama tudilluhu. Saya melihat ayahmu ini sedang dinaungi oleh malaikat-malaikat. Mulia orang ini. Buat apa ditangisi? Selesai sudah. Khalas. ثم استدعى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له. Kemudian Nabi memanggil Jabir, dia mengatakan, ala ubasyiruka ya Jabir, maukah aku beri kabar gembira kepadamu wahai Jabir? Faqala Jabir, mithluka ya Rasulullah la yubasyir illa bi khair. Kalau engkau mengatakan maukah aku beri kabar gembira, pasti memang itu betul-betul menggembirakan kami ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha lam yukallim ahadan illa min wara'i hijab walakinnahu kallama abaka min ghairi hijab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara kepada siapapun kecuali di balik tabir, namun hanya kepada ayahmu Allah berbicara tanpa tabir. Ya. Ini jangan kemudian dibahas. Tabirnya kayak apa ya? Nah, ya akhi, itu salah satu kelemahan kita umat Islam. Afwan, saya sampaikan. Karena pesannya bukan masalah ini, pesannya untuk menghormati siapa? Jabir bin Abdullah. Ini manusia mulia, Allah mengajak bicara. Di mana Allah berbicara? Sudah, jangan tanya. Kalau sudah urusan Allah, masalah Allah, sifat-sifat Allah, amanah, kami beriman. Lewati. Karena tidak mampu akal kita. Ya. Hari ini kita sedih. Hadis-hadis yang seharusnya sebagai pelajaran untuk membersihkan jiwa kita justru menjadi pemicu kotornya hati kita. Ada hadis Nabi, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berseru, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Siapa meminta kepadaku, niscaya aku akan beri. Hadis ini, Pak, ini berbicara tentang apa? Mendorong kita untuk apa? Mendorong kita untuk sholat di malam hari, di sepertiga malam terakhir.
Hadis ini berbicara tentang kemuliaan orang yang di sepertiga terakhir dia bangun meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Kita punya hajat, bangun sepertiga terakhir. Hadis ini berbicara tentang itu. Kita sekarang bukan mempermasalahkan itu. Repot Allah turun. La haula wala quwata illa billah. Allah turunnya gimana? Tukaran. Kita ini gagal faham. Nabi menyampaikan itu bukan agar kita berpikir mendalami yang zilurabunanya, bukan. Nabi menyampaikan itu agar kita bangun di malam hari. Sekarang coba antum lihat sekarang saudara, dai-dai kita Indonesia atau di Timur Tengah bertengkar gara-gara yang zilurabbuna ila sabid. Bertengkarnya bukan apa? Allah turun gimana itu? Tukaran. Dan saling mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana umat mau maju, mau semakin dekat dengan Allah kalau belajar agama? Jadi gagal fokus. Sama seperti hadis-hadis kayak gini, Allah meletakkan saknya di neraka. Itu maksudnya tentang dahsyatnya neraka. Yang dibahas tentang Allahnya. Allah gak perlu dibahas, Pak. Allah lebih tahu tentang dirinya. Apa yang bisa kita bahas yang meningkatkan iman, itulah Asmaul Husna, dikaji. Karena itu nama-nama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW jelas. Dan Nabi menyuruh kita untuk menghafal, menghitung, mempelajari. Jadi jangan gagal faham. Hadis-hadis seperti ini Pak, kita imani, kita lewati sudah ya. Jangan ngajak orang debat masalah ini. Itu nanti ikut caranya filosof. Filosof itu segala sesuatu diperdebatkan dengan logikanya dia. Akhirnya apa? Tukaran. Tukaran tidak nemu, tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Wa qala lahu ya Abdullah tamanna alayya a'tika ma tasha. Jadi Nabi bercerita, Jabir ini Pak, ketika di hadapan Allah, Allah berbicara kepadanya dan Allah meminta kepadanya, wahai Abdullah, ya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, sekarang kamu pengen apa? Kata Allah. Kemudian Abdullah bin Umar yang mati syahid, dia mengatakan, ya Rabb, atamanna na'udha ila dunya li'aqtul fika marratan ukhra. Ya Allah, kalau saya boleh kembali ke dunia, ya Allah, kembalikan saya agar aku bisa berjihad karena nikmatnya mati syahid. Wali ukhbir ikhwani bima ana fihi minan na'imul muqim, dan saya ingin mengabarkan kepada saudara-saudara saya kenikmatan yang saya terima pada saat ini. Apa kaitannya dengan hutang? Kaitannya dengan hutang, kisah ini adalah Abdullah bin Umar di mana dia berwasiat kepada anak-anaknya. Ini yang saya katakan, kita kalau punya hutang segera Pak wasiat, diwasiatkan ya. Sampaikan, atau kalau tidak disampaikan ditulis dulu Pak, tapi ditulis, diletakkan di tempat yang memang istri kita, anak-anak kita pasti bisa baca, itu pasti membaca. Jangan nulis wasiat terus dimasukkan di tempat-tempat yang orang nggak bisa baca, podoai ya. Sama saja. Kemudian yang terakhir ikhwani fillah, ad-doa. Ada doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW agar kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Itu diantaranya doa Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Cukupkan aku dengan yang halal, jangan cukupkan aku dengan yang haram ya Allah. Wa aghnini, ya Allah, mampukan aku. Aghnini itu mampukan aku, kayakan aku. Ghina, saya punya kekayaan, saya punya kemampuan, yakni saya tidak meminta-minta ya Allah. Amman siwak, sehingga saya tidak meminta kepada selainmu. Kemudian doa Nabi SAW juga, Nabi seringkali berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan dari hutang. Wa ghalab, di dalam riwayat yang lain, wa ghalabat didain, dari terlilitnya hutang. Dan ini doa sering dibaca oleh Nabi, ma'asyiral muslimin. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak doa ini? Ada apa dengan hutang?
Nabi SAW mengatakan orang itu kalau sudah terlilit hutang, maka dia akan berbicara dengan dusta. Dia akan berdusta dalam berbicara, dan dia akan ingkar dalam janjinya. Allahu Akbar. Itu antum lihatlah kondisi orang yang berhutang, bujuk, sudah mulai, ya memang itulah kondisinya. Makanya Nabi mengingatkan dan berdoa agar minta kepada Allah dijauhkan dari hutang. Oleh karena itu, ikhwani fillah, sebagai penutup saya sampaikan, hutang itu sesuatu yang diperbolehkan. Dan kita sudah bahas tentang orang yang memberi pinjaman. Orang yang memberi pinjaman fadilah, seperti sedekah. Orang yang berhutang boleh, tapi hutanglah untuk kebutuhan yang memang harus kita wujudkan pada saat itu, harus ada pada saat itu. Hal-hal yang kita tidak butuh, atau barang-barang yang sifatnya bukan primer, sekunder, hanya kesenangan, Pak, jangan pakai hutang, Pak. Karena hutang ini berat. Yang kedua, ketika kita berhutang, niatkan 100% untuk membayar. Jangan ada sedikit celah di dalam diri kita untuk tidak membayar. Karena orang kalau sudah ada niat untuk tidak membayar, satu, dia tidak dibantu oleh Allah, yang kedua, dia terhitung sebagai pencuri. Matinya pencuri. Ya. Jadi hutang, jangan sampai hutang si fulan. Apa hutang si fulan? Fulan ini lupaan dia, sering lalian deh. Ya. Itu kita sudah datang sebagai pencuri, bukan orang yang memberi, orang yang minta pinjaman. Niatkan. Yang ketiga, perbanyak doa kepada Allah, terutama di sepertiga terakhir. Yang keempat, berusaha. Maka orang, kata para ulama, orang kalau sudah usaha optimal, dia tidak meremehkan, dia mencari cara untuk bisa membayar hutangnya, lalu dia wafat sebelum terbayarkan hutangnya, maka orang seperti ini akan dibayar oleh Allah di hari kiamat. Itu termasuk di dalam hadis Nabi SAW, siapa yang berhutang dengan niat untuk membayar, Allah yang akan bayar. Maka betul-betul bulatkan tekad, niatkan, dan niat diiringi dengan usaha maksimal. Ini penting untuk kita ketahui. Dan terakhir lagi, saya katakan terakhir terus karena ini penting, bagi yang memberi pinjaman, bagi yang memberikan pinjaman, jangan pernah mengambil keuntungan. Ya. Karena apapun keuntungan yang kita dapatkan itu adalah riba. Jadi kalau antum sudah memberi pinjaman, Pak, makanya akad pinjam meminjam di dalam Islam itu termasuk akad sosial, bukan akad untuk mencari keuntungan. Itu akad sosial, maka jangan mengambil sedikit pun. Anak kasih antum pinjaman dengan catatan anak pinjam rumah ente. Oh, jangan. Itu tidak dilarang di dalam Islam. Itu dia mengambil kesempatan dalam kesempitan orang, kebutuhan orang. Ya. Maka jangan pernah apalagi memberi denda, menambah piutangnya. Itu termasuk ribanya orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau sudah memberi pinjaman, kalau sudah jatuh tempo tidak bisa bayar, kamu tambah. Kamu bayar sekarang atau saya beri waktu, tapi dengan catatan ada tambahan. Itu yang riba yang Allah perangi di dalam Al-Quranul Karim dan diperangi oleh Rasulullah SAW. Maka orang kalau sudah memberi pinjaman, Pak, itu sudah siap untuk merelakan uangnya. Ya. Itu sudah siap. Kalau dia lari atau kemudian orang yang bersangkutan tidak mampu membayar, tidak boleh dipaksa, Pak. Tapi kalau dia zalim, dia mampu membayar tapi dia tidak membayar, boleh dipaksa, boleh diperkarakan. Karena orang yang mampu membayar kemudian tidak mau membayar, itu disebut sebagai orang yang zalim, dan orang yang zalim berhak untuk mendapatkan sanksi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.